Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru yang mana tepat hari ini tanggal 4 Agustus 2024 yang mana ada acara Pesta Rakyat Persib yang dimulai pukul 9 pagi ini gitu ya. Jam 9 sudah mulai dibuka untuk gate-nya hingga pukul 19 malam nanti waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman yang memang ingin datang ke Pesta Rakyat Persib, mangga tiketnya juga masih banyak banget tersedia atau bisa langsung on the spot di sana. Belinya juga bisa dipandu oleh customer service dari panitia penyelenggara gitu ya. Jadi nanti ada yang mengarahkan tetap harus online untuk beli tiket, namun ada yang mengarahkan kalau memang ya tidak terlalu ngerti masalah teknologi gitu ya, nanti akan ada panduannya. Nah ini juga karena saya sudah mempromosikan beberapa hari kemarin mengenai Pesta Rakyat Persib ini, karena ini juga media non-profit teman-teman, kita netral saja, ada plus minus yang akan saya coba sampaikan juga. Jadi ya punten-punten nih, bukannya maksudnya gimana ya, melarang datang atau bagaimana, tidak, mangga saja kalau mau datang ya datang, tapi ada beberapa hal yang mungkin bikin kecewa teman-teman Boboto, yang mana hari ini kan kita tadinya berharap ada suatu kejutan gitu ya, suatu kejutan, suatu hal yang baru yang akan ditampilkan oleh Persib Bandung. Memang benar nantinya ada launching tim, launching jersey, launching juga official team dan lain sebagainya. Acara-acara yang sudah disusun itu memang banyak, namun beberapa kekecewaan sepertinya daripada tahunya nanti di tempat, lebih baik ya dari awal dulu gitu ya. Jadi bisa memutuskan apakah akan datang atau tidak. Jadi kalau yang untuk memang ingin senang-senang, ingin have fun gitu ya, ajak keluarganya, bisa ajak dari pagi mulai jam 9 sampai dengan jam 1 siang itu akan banyak acara games untuk keluarga, dan dari jam 2 siang sampai jam 4 sore itu ada pembukaan, ada speech atau ada pidato atau apa ya, harapan dari petinggi-petinggi PT PBB gitu. Ada Wahaji juga, nanti ada Pak Glenn juga yang dirancanakan datang. Lalu dari mulai jam 4 sampai jam 7 hiburan musik dan juga acara launching tim, launching jersey dan lain-lain gitu ya. Jadi mangga disesuaikan saja untuk waktunya. Namun untuk teman-teman yang memang sengaja ingin menyaksikan saja untuk launching tim atau launching jersey-nya, mungkin agak sedikit kecewa gitu ya, karena yang ditunggu-tunggu ternyata tidak akan hadir teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Sadi Ramdhani gitu ya. Jadi ya kenapa saya informasikannya di hari-hari terakhir, karena ya mungkin kemarin juga ya kita bantu promosi dulu saja lah untuk manajemen Persib yang berusaha memang meningkatkan value-nya gitu ya, untuk ya finansial klub juga. Jadi untuk hari ini dipastikan tidak akan ada Sadi Ramdhani di acara launching pemain baru, dan ini juga menurut Bojan Hodak memang tidak akan ada penambahan pemain baru teman-teman. Jadi untuk Bojan Hodak sudah mengatakan, kemarin juga saya sudah kasih kode berkali-kali, Bojan Hodak cukup hanya dengan skuad saat ini saja. Jadi ya kalaupun ada penambahan pemain masih diterima, namun bukan hasil dari rekomendasinya, mungkin bawaan dari manajemen atau bagaimana gitu ya. Jadi ya untuk saat ini menurut Bojan Hodak tidak akan ada pengenalan pemain baru, tidak akan ada Sadi Ramdhani, tidak akan ada terlalu banyak kejutan, hanya yang sudah-sudah saja. Jadi yang akan diperkenalkan adalah pemain yang saat ini sudah hadir di kota Bandung teman-teman. Jadi tidak ada nama-nama lain lagi. Nah untuk pemain yang nanti akan dilepas tentu ada, jadi ya terutama 3 pemain kemarin ya, ada Zalnando, ada Abdul Aziz, dan ada juga Reky Rahayu, yang mana kalau Reky ini ya kalau tidak
sudah ditawarkan gitu ya, sudah ditawarkan ke klub, ke beberapa klub Liga 1 ya. Kalau memang tidak berani menebus ya mangga dipinjam saja gitu ya. Jadi akan dilihat kalau memang ya tidak bisa dijual ya akan dipinjamkan. Namun kalau untuk Jalnando dan Abdul Aziz ini memang akan dipinjamkan saja, tidak untuk dijual teman-teman. Kemana ya masih belum ada kejelasannya klub mana. Tapi kalau untuk Abdul Aziz ya katanya ke PSKC Cimahi, kalau untuk Jalnando katanya ke PSIS Semarang, tapi belum ada kebenarannya, belum ada untuk apa ya dealnya gitu ya. Jadi kita tunggu saja peresmian dari official Persib Bandung gitu, kemana tujuan mereka nantinya. Dan untuk kemarin pun sebetulnya di sesi latihan sudah agak dipisahkan gitu ya, Jalnando, Abdul Aziz, Azikri, lalu juga ada satu pemain yang lain itu mulai dipisahkan dari skema permainan, dari latihannya pun agak dipisahkan karena menurut Bojan Hodak ini kita apa ya kelebihan untuk skema permainan yang mana kalau memang dari mulai taktik dan lain sebagainya itu ya sudah beberapa pemain pilihan saja yang sudah memang Bojan Hodak prediksi gitu. Jadi kalau untuk Jalnando, Abdul Aziz, Azikri dan satu pemain akademi ini memang ya diproyeksikan untuk masuk ketika memang benar-benar darurat gitu ya. Jadi ya tidak masuk skema inti sebetulnya. Tapi kenapa Azikri masih tidak tidak mempunyai jam terbang, karena ini kan untuk pemenuhan kuota U22 musim depan atau musim inilah gitu ya. Jadi ya Azikri ini ya mau nggak mau kalau memang nantinya Beckham cedera atau ada akumulasi kartu, lalu Kakang, lalu ada Robby Darwis tidak bisa bermain, mau nggak mau ya main Azikri gitu ya. Jadi untuk syarat utama main di babak pertama 45 menit U22. Namun selepas itu kalau semuanya bisa bermain ya mungkin menjadi pilihan terakhir gitu ya. Tapi ya jangan patah semangat, ini hanya untuk menunjukkan skill kita apakah bisa terasa atau tidak, mental juga bisa menentukan gitu ya. Mental kalau kuat ya bisa menunjukkan skillnya lebih ditingkatkan lagi lah gitu ya. Jadi jangan patah semangat gitulah. Nah untuk selanjutnya teman-teman, ini juga untuk sponsor. Kemarin kan nanya kenapa kan untuk sponsornya itu aja, atau kalaupun ada penambahan tidak sponsor yang besar. Nah gini teman-teman, kalau untuk klub ya sekarang katakanlah Greenfield gitu ya. Greenfield ini masuk sebetulnya kan dari musim kemarin juga sudah masuk, tapi karena beberapa clash ada sedikit dengan Indofood juga kan ada produknya kayak Indomilk dan lain sebagainya. Ini menjadi satu hal yang agak berbenturan gitu secara offline ya kan. Sering acara Persib Goes to School itu kan susunya Indomilk gitu. Kenapa nggak Greenfield? Greenfield hanya satu kali saja pada saat penukaran tiket itu di Kodim kalau nggak salah ya. Jadi ya setelah itu tidak ada lagi. Nah ini mungkin sudah diperbaiki sistemnya, karena begini teman-teman, Indofood, Greenfield, lalu Sportama ini memang ada unsur dari Pak Glenn juga, karena Pak Glenn ada saham di situ. Jadi ya gini, kalau memang kita punya uang pribadi ingin langsung ngasih ke klub, misalkan ke PT PBB, itu tidak sehat juga gitu ya. Jadi ya udah nih saya nyumbang sekian puluh M, misalkan 10 M saya nyumbang untuk beli pemain atau untuk beli pemain, gaji pemain dan lain sebagainya, ini nyumbang. Nah itu tidak sehat teman-teman. Jadi itu intervensinya akan tinggi gitu ya, dan juga memang tidak etis juga lah kalau langsung secara jor-joran gitu. Namun kalau secara mekanisme atau ekosistem dari suatu perusahaan yang sehat adalah masuknya sponsor. Nah sponsor ini ya Pak Glenn juga yang mungkin berpartisipasi gitu ya, yang memang dari Pak Glenn masuk Indofood. Kenapa Indofood selalu ada ya, karena
ada saham Paglen di situ, lalu Greenfield juga ada saham Paglen di situ, lalu ada Sportama, ada Paglen juga di situ. Jadi ya memang inilah ya walaupun dikatakan dari satu orang, tapi kan ini prosesnya baik gitu, prosesnya legal dan tidak menyalahi aturan gitu. Jadi ya sudah, mau masuk berapapun kuantitas dari sponsor, misalkan sekarang kan berkurang dari sponsor musim lalu, namun ya jumlahnya meningkat gitu teman-teman untuk finansial yang masuk ke Persib Bandung. Dan jangan lupa juga ini teman-teman, kenapa kalau memang bukan pelatih yang merekomendasikan pemain katakanlah, jadi Bojan Hodak kan sudah merasa cukup musim ini, cukup, tidak ada penambahan pemain lagi, tidak ada yang harus dirubah lagi, namun yang dilepas pasti ada. Namun manajemen ingin menambah pemain. Nah ini apa sih sebetulnya keuntungannya? Nah ini beberapa memang ada keuntungan, diantaranya ya kalau pemain itu bagus, pemain itu mahal, pemain bintang, apalagi pemain timnas. Yang pertama ini keuntungan untuk klub untuk meningkatkan value-nya, sehingga ya supporter akan banyak membeli tiket ke stadion, dan stadion ya akan dipenuhi karena ingin melihat pemain bintang itu yang pertama. Yang kedua terutama untuk investasi, jadi investor melihat wah ini timnya bagus, banyak dihuni pemain bintang, maka investor akan banyak masuk, diantaranya sponsor juga gitu ya akan masuk. Lalu selanjutnya juga ini dari penjualan merchandise juga kan ini berperan penting teman-teman, karena beberapa tahun kemarin ya ada naik turun gitu, kebetulan ya musim lalu agak sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Jadi ya merchandise, mudah-mudahan kalau pemain-pemain yang pemain punya nama lah bisa meningkatkan penjualan merchandise nantinya dan menjadi pemasukan untuk tim dari merchandise, terutama dari jersey gitu ya. Dan terakhir keuntungan mempunyai pemain bintang adalah ini juga bisa meningkatkan hak siar kita nantinya. Jadi kalau ada yang mau menyiarkan pertandingan Persib Bandung, yaitu kita bisa nego harga hak siar kita agak sedikit naik, dan itu lebih menguntungkan daripada ya pemain kita biasa-biasa saja walaupun bermain bagus, tapi ya kalau ada pemain bintang ada nilai plusnya lah di situ gitu ya. Jadi mungkin sementara itu dulu saja, nanti kita bahas yang lain-lainnya. Namun ya mangga silahkan yang mempunyai waktu, mempunyai waktu luang lah, yang mau datang ke Pesta Rakyat Persib, ditunggu di Gor Citra jam 9 mulai dibuka gate-nya gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.